Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM dan Bertindak, yang saya hormati Bapak Ketua Dikopinda Kabupaten Sumeneb, Bapak-bapak pengurus, pengawas, beserta seluruh anggota yang sangat saya cintai. Yang pertama, mengapa saya embel-embel seluruh anggota yang sangat saya cintai? Karena apa yang telah disampaikan oleh Pak Sunari tadi, saya lihat sangat berapi-api sekali, meskipun saat ini beliau sudah akan mengakhiri masa jabatannya, tetapi bisa menyampaikan laporan dengan penuh tanggung jawab. Itulah Pak Sunari. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sunari. Kemudian yang kedua, KPRI serba usaha jika akan berkembang maju kalau tidak didukung oleh partisipasi seluruh anggota. Hebat anggotanya di sini. Saya melihat tadi ada 3 orang yang sudah menjadi promotor untuk membelanjakan usaha-usahanya setiap hari di KPRI serba usaha ini. Memang tahun ini perkembangan di pertumbuhan saya melihat naiknya 487% dibandingkan itu, sampai hampir 500%. Terima kasih kepada pengelola, beliau yang kemarin hanya bergerak 3, tapi sekarang sudah bergerak 8 juta seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sunari tadi. Terima kasih pengelola, mudah-mudahan semangat pengelola pertumbuhan akan diikuti oleh Bapak dan Ibu seluruh anggota untuk bisa mengembangkan semua potensi yang ada di sini. Tidak hanya toko, tapi simpan pinjam dan lain sebagainya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa RAT saat ini adalah RAT yang ke-19. Yang ke-19 untuk KPRI se-Kabupaten Sumeneb. Kemarin sudah diumumkan di RAT-nya PKPRI Daya Karya, kemarin RAT, Pak Sunari juga sudah datang. Setelah dia datang, saya sampaikan kepada 11 KPRI yang masih belum ber-RAT. Saya kemarin Pak Asis dari Dinas Koperasi yang mewakili beliau, saya minta tolong ada teguran khusus dari dinas. Saya juga akan, karena ini sudah batas waktunya akhir Maret, yang belum ber-RAT 12 KPRI ini untuk segera melaksanakan RAT. Tapi RAT-nya masih tetap waktu kalau sampai dengan bulan Maret. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam RAT ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tapi yang pertama, KPRI yang sudah melakukan rapat anggota itu sudah berarti dia KPRI sudah taat hukum. Kenapa saya katakan taat hukum? Karena di dalam ketentuan Undang-Undang Perkoperasian wajib hukumnya bagi setiap anggota berkoperasi primer untuk mempertanggungjawabkan dalam kegiatannya 1 tahun. Apakah dalam 1 tahun itu ada prestasi yang dicapai atau masih mungkin ada sesuatu yang belum ditingkatkan. Oleh karena itu saya akan menunjukkan ini evaluasinya. Karena tadi informasinya Pak Kepala Dinas sebentar lagi akan segera ada kepentingan dinas untuk yang sudah ditinggalkan ini. Yang pertama, memang sudah menjadi gejala umum. Sekarang Pak Inung, ada gejala umum yang disampaikan kepada semua peserta rapat yang kemarin. Yang pertama, gejala umumnya adalah penurunan jumlah anggota. Jadi saya berkeliling yang tahun ini sudah 20 KPRI, semuanya, anggap saya semuanya menurun jumlah anggotanya. Kalau di dulu tidak kaget saya, karena Impres 6, Impres 10 dan Impres berapa yang dipunyai Pak tadi sudah pensiun berjamaah.
diangkatnya beribu-ribu anggota tahun kemarin dan tahun sekarang, mungkin 3 tahun yang lalu, termasuk keluarga saya Pusat Impres 10 sudah pensiun 4 tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah ini, jadi pensiunnya bersama-sama ribuan guru bersama-sama, sehingga wajar kalau di lingkungan perguruan keuntungan di pendidikan itu ada penurunan. Contohnya kalau di sini tahun 2020 kemarin anggotanya 257, kemudian 2021 menjadi 242, berarti ada penurunan 15 orang. Kemudian di tahun 2002 sekarang ini menjadi 227, turun 15 orang. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Sundari, yang sekarang itu yang mundur, berhenti dan lain sebagainya, pensiun dan sebagainya, itu jumlahnya 50 orang. Memang dari 50 orang itu Pak Sundari di sini mengembalikan jasa pinjaman kurang lebih 500 juta sekian itu ya. Tetapi ada yang masuk berapa orang tadi? 14 orang, sehingga masuknya uang 5 juta. Ya wajar karena mereka baru 1 kali. Tapi yang pensiun itu kan sudah lebih dari 20 tahun mengumpulkan simpanan, jadi wajar kalau dikeluarkan 500. Tapi itu pasti sudah mengurangi perkembangan modal, karena 500 juta setengah miliar sekian itu sudah mengurangi simpanan anggota yang ada. Itu. Kemudian yang kedua, ya salah satu diantaranya itu, kalau saya melihat evaluasi simpanan anggota ada penurunan yang cukup drastis di tahun 2020 sekarang. Di tahun 2020 simpanan anggota itu 3 miliar 839 sekian juta. 21 setahun kemudian menjadi 3 miliar 692. Ada sekitar penurunan 140 juta dari simpanan anggota. Kemudian yang sekarang tahun 2022 menjadi 3 miliar 491 422 juta, berada penurunan sekitar 200 juta. Ya maksud saya ini sudah wajar karena yang keluar itu 50 orang, nanti 500 juta sekarang sudah keluar untuk simpanannya itu. Yang maksud saya mudah-mudahan kebijakan-kebijakan sekarang mungkin ada pengangkatan pegawai baru, ada PDKK dan lain sebagainya. Mungkin dengan kebijakan Kepala Dinas Koperasi bisa dihimbau untuk semua instansi yang ada P3K-nya, dan bahkan mungkin tahun ini ada pengangkatan pegawai negeri untuk bisa masuk menjadi anggota koperasi. Karena saya evaluasi dari seluruh jumlah anggota di Kabupaten Sumeneb PNS itu sekitar 16 juta, yang menjadi anggota koperasi sekitar 12 juta sekian. Masih berada sekitar 6 juta yang belum menjadi anggota. Seandainya itu nanti bisa menjadi anggota, ya di mana saja tentunya, instansinya di pemerintah daerah dan lain sebagainya. Yang termasuk di pemerintah daerah banyak orang-orang pemerintah daerah itu yang tidak menjadi anggota KPRI Sungkar. Ya mungkin dengan kebijakannya Pak Bupati, dengan biayanya Bapak Kepala Dinas Koperasi, itu mungkin ada surat dari Pak Bupati kepada semua OPD untuk mewajibkan anggota PNS yang ada di wilayahnya untuk menjadi anggota koperasi, tentunya di instansinya masing-masing. Jadi ada penurunan yang keluar itu tadi, ya yang masuk 14 orang ada 5 juta. Kemudian permodalan ada penurunan sedikit, tapi tentunya imbasnya yang tadi yang keluar itu di 2022 modalnya itu 4 miliar 174 233 sekian juta modalnya. Kemudian kalau kaitkan dengan SAU, di SAU-nya sekarang di tahun 2022 di sini ada sekitar 411 juta. Kemarin di RAT saya umumkan kepada Bapak Kepala Dinas sekaligus sebagai cambuk untuk yang lain, leading SHU
bergeser dari tahun yang lalu. Tahun yang lalu yang ber-SHU di atas 1 miliar hanya KPRI Setia Peragaan. Tapi peragaan sekarang ada penurunan SHU-nya. Saya katakan tadi ada gejala penurunan SHU menjadi 911 juta. Jadi setengah betul ada. Tapi ada yang KPRI yang naik SHU-nya, yang sekarang menjadi leading satu, yaitu KPRI Dinas Kesehatan. Sekarang SHU-nya 1,4 miliar. Hebat begitu kesehatan. Jadi yang kemarin ada abstrik, tapi sekarang sudah sehat kembali, sehingga ini ya yang SHU-nya justru senyaman ada Bapak Kepala Dinas. Saya sedang pembina sulit untuk masuk. KPRI Sultan yang beranggotakan 911 orang, nah setelah 911 orang, hampir 1.000. Itu justru ranking SHU-nya berada di paling bawah di antara KPRI se-Kabupaten Sumeneb. Ini bagaimana terobosannya Pak Inong, saya tidak ngerti. Karena ini ya maaf saja, kebetulan di puncaknya anggota terbanyak berada di KPRI Sultan, tetapi SHU-nya berada di paling bawah. Itu saya kemarin saya pertemukan pengurusnya supaya manajemen pengelolaannya supaya di organisasi kembali. Bagaimana? Kenapa? Tidak apa-apa saya buka di sini. Yang saya katakan kemarin tidak wajar, yang serba terungkap itu mudah-mudahan karena Pak Inong kemarin tidak hadir, tempatnya di J1 yang hadir Pak Bupati, tapi Pak Buhaminya pulang duluan. Sebelum saya sambutan, beliau ada kepentingan karena Pak Bupati ya. Pada waktu itu Pak Inong tidak hadir, yang hadir siapa Pak Bahar? Bu Titi ya. Saya sampaikan pada waktu itu, yang saya katakan tidak wajar, di antara anggota itu ada yang mendapatkan SHU 70.000 rupiah. Tidak wajar ya. Yang saya katakan tidak wajar begini contohnya. Dia punya simpanan wajib 100.000 1 bulan. Berarti kalau 1 tahun kan 1.200.000. Saya gambarkan kepada pengurus, tidak pakai manajemen koperasi, tidak pakai manajemen plus minus dan sebagainya, tidak usah yang 1 juta itu. Seandainya Edotika Marocirgen, katanya saya, ya seandainya Edotika Marocirgen 1 juta, ya apa kira-kira 1 bulan bisa diberikan sepiring rujak itu? Sepiring rujak kan 10.000 agak saja ya. Kalau 1 tahun kan 120.000. Kalau kita sebulan beri sejuta, Bu kalau lebih tak sampai sebulan. Saya kira semua mau ya, termasuk yang bang. Kenapa kok dapat 70? Dijawab itu karena dinasnya kerja dia, tapi mekanisme kerja yang kurang sehat dan kurang wajar. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin. Seandainya tidak seperti seandainya Bupati tidak begitu Pak Inong, paling ya enteng-enteng saya ya, nanti jangan-jangan pengurusnya langsung dipecat. Tapi kalau Pak Inong bisa dipanggil saja tidak apa-apa, karena belum nyerate sampai sekarang. Ya, berarti sampai sekarang ada di antara ada 11 yang belum nyerate, itu termasuk di antaranya KPRI Sultan. Yang ini saya tidak akan terlalu banyak. Yang penting SHU-nya sekian, kemudian aset kekayaan bersihnya, asetnya sekarang ada 4.681.715 dengan berapa kegiatan usaha, yaitu USP, aneka usaha, fotokopi, toko. Tapi yang paling menonjol sekarang adalah toko, ada naik hampir 500%. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya tolonglah dikembangkan. Siapa tahu nanti KPRI serta usaha ini bisa menggeser KPRI Kesehatan yang sekarang bersatu 1,4 miliar.
Iya, perbandingannya nanti berikutnya dengan anggota persentase. Ya. Kalau yang dulu sama, besar sedikit. Di sini yang di sini anggotanya 227, di sana 314. Ya, kan sama Pak. Anggotanya guru-guru saja bersama, guru-guru di Peragaan. KPRI Setia itu anggotanya guru-guru Kecamatan Peragaan. Hanya ada tambahnya yang di sana ada dari Dinas Kesehatan, ada dari KUA, ada dari kecamatan. Ya tidak apa-apa, yang kecamatan hanya 1 orang. Ya tidak semua anggota kecamatan di sana masuk ini menjadi anggota semekar. Gitu. Itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kemudian senyampang bertemu, beliaunya anak saya, kepala dinas. Tapi kalau di rumah kan tak bisa ngomong saya persoalan ini ya. Karena lain persoalannya, masa di rumah mau ngomong koperasi. Tapi yang ngomong terang nanya Pak Inom, berapa putranya Pak Salan sudah ada di mana saja paling begitu. Jadi mentuanya Pak Inom saudara dengan saya. Yang nanti Pak Inom beda. Kemudian ada satu hal yang ini Pak Inom. Sekarang koperasi terlilit oleh ribu kelas. Jadi koperasi semua se-Indonesia, bukan hanya di sini, terlilit oleh regulasi yang saat ini sangat tidak menguntungkan kepada koperasi. Kemarin oleh Pak Suwarno dari BKPN Jawa Timur disampaikan kepada anggota di sini yang datang demo ke Jakarta, pemimpinnya adalah Pak Sahlan, betul. Ya, saya demo kemarin Pak ke Jakarta karena gara-gara undang-undang ini. Demo ke Jakarta menghadap DPR dan menghadap kepada Kementerian Perkoperasian. Yang demo 2.000 orang, 1.500 dari Jawa Timur, 500 dari seluruh Indonesia. Apa yang dituntut? Yang pertama, pada waktu itu saya tanggal 8 Desember, tanggal 30 Desember Undang-Undang Perkoperasian akan disahkan. Tetapi kita menuntut supaya tidak disahkan, tunggu dulu pemikiran anggota gerakan. Karena apa? Di situ ada beberapa perundang-undangan yang melilit koperasi. Salah satu di antaranya yaitu terbitnya PPSK, yaitu tentang struktur keuangan kemajuan koperasi. Kemudian di undang-undang itu rupanya menghidupkan pasal-pasal pasal-pasal yang sudah mati. Kemarin Undang-Undang 17 yang sudah dicabut 2012 dicabut karena dituntut oleh Jawa Timur. Ini Jawa Timur melalui MK untuk tidak dilanjutkan. Akhirnya kalah. Ya maaf, kementerian kalah, pemerintah kalah sama Jawa Timur. Akhirnya dicabut Undang-Undang 17 itu. Makanya ini sudah tidak berdasarkan Undang-Undang 17 lagi, kembali kepada Undang-Undang 25. Di mana yang cukup berat itu saya sedikit saja. Di rencana undang-undang yang akan diterbitkan ini ada beberapa hal yang menghidupkan pasal-pasal mayat di Undang-Undang 17, yaitu pasal 50. Pengurus koperasi boleh dari anggota non-koperasi. Pengurus koperasi boleh dari anggota non-koperasi. Padahal jati diri koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Dari Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu, oleh Bapak dan Ibu. Apa itu? Yaitu Bapak Ibu bayar simpanan wajib. Kemudian kembali lagi kepada Bapak dan Ibu berupa SHU dan sebagainya. Itu yang dituntut supaya dicabut. Kemudian yang kedua, pasal 55, pengawas koperasi mengusulkan calon pengurus. Jadi beliau yang ada di depan ini, kalau menurut undang-undang ini, nanti yang mengusulkan calon pengurus adalah pengawas, bukan anggota. Padahal di sini nanti menurut tata tertib yang ada itu pasti akan dilakukan melalui pemilihan secara
Mateo. 2 orang di tata tertib KMK itu di bukunya bapak-bapak dan ibu-ibu itu 2 orang antara pengurus dan pengawas, 3 orang dari anggota. Silakan siapa nanti yang akan menjadi formatir. Kemudian yang ketiga, modal koperasi tidak dapat ditarik kembali. Yang koperasi tadi yang Pak Sunani 500 juta itu akan gara-gara dikembalikan kepada anggota. Itu tidak lagi menjadi sumbangan. Ya, di mana? Siapa yang akan jadi anggota koperasi nanti? Saya jadi bingung kalau saya nanti semua koperasi karena anggotanya habis karena tidak dapat kembali uang simpanannya itu. Nah, ini yang. Kemudian pasal 6 kan. Ini yang pasal 68 itu. Setoran pokok tidak dapat ditarik kembali saat keluar keanggotaan koperasi. Ya, saya sulit jadi nanti pembina. Saya yakin operasinya pasti akan bubar jalan semua. Kalau nanti bentuknya tidak bisa kembali dan sebagainya, kalau kita itu kan masih bisa ditarik kembali. Kemudian diundang PPSK, diundang pengembangan dan penguatan struktur keuangan. Di situ nanti di undang-undang PPSK ini yang juga sampai sekarang tidak disahkan tapi sudah dicabut, bahwa koperasi tidak dimasukkan kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang yang kemarin bahwa koperasi adalah bagian dari OJK, dipersamakan dengan perbankan. Kalau sama dengan bank tidak bisa. Kalau kita kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi kalau bank ya seperti itu. Kalau sampai pinjam di bank pernah dikembalikan berupa SK-nya bank? Tidak pernah. Tidak akan pernah ada. Nah, jadi situ ada di pasal 182. Kegiatan OSISP harus dapat dilaksanakan oleh KSP yang mendapatkan izin OJK. Kalau harus izin OJK, apa yang jadi beratnya? Kalau hanya izinnya tidak masalah, tetapi pelaksanaan operasionalnya yang memberatkan. Yang pertama, pelaporan neraca sama dengan perbankan dilaporkan setiap hari setelah tutup buku. Apa iya Pak Sunani, Pak Bendahara, Pak Sekretaris akan duduk di sini setiap hari akan melaporkan? Kenapa? Kalau tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi hukum. Itu satu. Tidak mungkin operasi sama dengan perbankan. Honornya Pak Sunani berapa Pak Sunani? Kan bisa iya. Honornya saya 300.000, masa iya mau tiap hari duduk di kantor menyampaikan itu? Itu yang pertama. Kemudian harus izin, yang GSP harus izin OJK, tapi ini sudah dicabut. Informasi kemarin sudah dicabut, koperasi tidak dimasukkan kepada pembinaan OJK karena bukan badan usaha. Karena bukan badan usaha, tetapi adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal. Ya, itu. Jadi ini kenapa? Yang kedua beratnya, setelah kita menjadi anggota pembinaan OJK dikenakan iuran sumbangan izinah simpanan wajib kepada OJK setiap bulan 10 juta rupiah. Kalau setiap bulan 10 juta berarti 1 tahun 120 juta. Padahal SKI-nya teman-teman yang kalau disodari 400 sampai di sini pasti kalah 110 kali berapa kan? Padahal ada SKI-nya teman-teman yang tidak sampai 50 juta. Masih kemudian situ 10 juta setiap bulan, jelas tidak mungkin. Kemudian yang kedua, iuran tahunan minimal 26 juta. Karena memang kalau bank boleh-boleh saja karena oleh karena itu setiap keputusan ini pasti ada kegiatan politik di dalamnya. Karena terkait dengan politik pemerintah dan kebijakan-kebijakan lain. Oleh karena itu senyampang ada Pak Inom sekarang sampai ketemu di sini karena di rumah saya tidak mungkin ngomong ini. Mohon ada political will dari lembaga yang mengatur itu. Apa yang dimaksud political will oleh ini? Yang pertama,
Sekarang semua KPRI mengalami kemerosotan karena kesulitan menarik gaji menjadi simpanan wajib karena semuanya sudah dipermasuk perbankan. Mungkin dengan dubinya beliau kemarin sudah waktu Pak Sustoro kemarin semua direktur bank BNI, BRI dan sebagainya dikumpulkan untuk diberi keringanan. Sekarang keringanan sudah ada, tapi masih tidak semua. Nggak tahu Pak Sunari di sini simpanan wajibnya bayar sendiri atau sudah dipotong di bank? Ya, bayar sendiri. Yang ini yang kadang-kadang bedina tangkel cetok, mengguru tidak. Di sana mentangkel situng, tangkel telok, tangkel lemak aja. Guru di mana itu? Tapi guru yang ada di sebuah usaha. Iya. Kalau gajinya tanggal 1 bayar simpanan wajib tanggal 5 ya? Tidak. Oh ya itu salah satunya sehingga kadang-kadang agak menyulitkan. Yang penting bayar. Ya, kita fokus itu kita bayar Pak ya. Ya, yang tidak bagus itu dan tidak bayar. Tapi ada laporan ke saya cek karena ada bukan simpanan wajibnya yang tidak bayar, utangnya juga tidak bayar. Ya. Karena utangnya juga tidak bayar. Pak Sunari mudah-mudahan tidak ada utang macet. Ya, mudah-mudahan tidak ada utang macet. Itu yang political will yang kedua. Pak Kepala Dinas mungkin bisa karena saya tidak bisa berbuat apa karena saya tidak bisa terkait dengan hukum perbankan, terutama Bank Jatim. Tolong ada political will, apa dari Pak Bupati, apa dari Pak Kepala Dinas Koperasi, pinjaman yang di bawahnya 50 juta supaya jangan dikasih oleh bank. Koperasi tak bilo. Jadi bank sudah banknya sekarang bukan bank anyak-anyak yang keliling-keliling kemana-mana, itu tidak. Itu sudah karuan koperasi yang tidak benar. Tetapi sekarang perbankan keliling ke kantor-kantor menawarkan pinjaman dan lain sebagainya. 25 juta ya layani. Ya pas, kenapa? Tidak apa-apa. Tapi yang bank kan yang berjatir 0,4. Sedangkan yang di sini berapa Pak Sunari? 1. Ya masa iya? Kan tak benar di sini. Pasti anggotanya yang nilai 0,4. Padahal jadi jangan tergiur dengan 0,4-nya Bapak. 0,4 itu hanya manajemen keuangan saja. Sama dengan Bapak di Indomaret itu tadi ada roti yang digandeng itu, ya beli apa? Ya apa itu? Beli 1 dapat 2. Ya, beli 1 dapat. Itu manajemen keuangan. Sampai jangan sudah. Saya terpaksa coba beli, ingin untung. Nah beli 1, sampai di rumah dibuka. Yang 1 yang di atas itu coklat, yang di bawah roti biasa. Iya bukan coklat semua itu. Nah, ya. Kedua, bahwa ini manajemen petugas. Ada atau barang apa saja, mentega apa dan sebagainya yang akan kedaluarsa tinggal 3 bulan misalnya, itu mau kedaluarsa sebab nanti itu diturunkan drastis, obral katanya sekian persen. Kenapa? Daripada 3 bulan yang akan datang harus ditarik dari perundangan, jebol bapak-bapak dan ibu-ibu model obral. Itu manajemen saja Pak. Jadi Pak Pengelola Suku nanti kalau ada barang-barang yang sudah mau kedaluarsa, tolong dilihat itu ya. Setelah jual atau dilelang apa dan sebagainya daripada rugi. Kalau sudah itu ya itu manajemen keuangan saja. Jadi kalau saya tidak terlalu tertarik dengan itu. Tapi kalau ibu-ibu biasanya diskon saya rupiah ya. Sudah. Mengapa? Saya kan tukang ngabur-ngabur dan monka pasar. Iya. Tak berkapi, ya. Tak berkapi, Pak ilawun laut. Dan lekor saya sentuh tas sampai kayu juga tinggi. Kamu dengan 1 rupiah. Saya bilang, Aria saya nengkas sangat mengejar 1 rupiah ya. Mulai dari ujung laut sampai ujung laut. Nyore, saya mulia. Saya orang pasti budina tertib barang 1 rupiah, bukan 1 minggu. Ya, 1 rupiah. Tapi
Tapi namanya ibu-ibu kan, tak saya nggak beli, hematnya hebat, ya, hematnya hebat. Ya, kamu dengan Saporo ibu, saya masuk dari selatan, Pak. Masuk dari selatan, ketemu Abi itu ke kanan, Saporo itu duduk ke mana kan? Nah, bersalah Pak Bu, pinang, dulu dulu ya. Mana lu yang di kode saya muda. Apa kalau dia kalau begitu dia ya. Saya sini bekas saya itu mulai dari zaman kawak berhuntai di sana. Boleh cara pas meter ada di hitungan aja. Pas mau ide dia dulu ekor orang sahuni. Ini si orang sahuni ini. Aduh, kalau Pak Imam pasti tahu karena dia ada ayam rewok itu ya. Ya, dia belanjanya mesti tahu. Itu punyanya Pak Imam beli di sana semua. Ya, saya lihat ya. Iya, saya tuh ibu. Mungkin ibu-ibu sudah rekan-rekan TV mau nyetek TV tak apa saya kan bisa kan tak kelar bintang saya nyetek ya meletakkan aduh apabila dapat kok ibu jadi berapa kok ya mau minta apa aja kan bila saya nyetek pas atas tak oleh kan ibu jadi saya dulu ya memang ibu kan dan nyetok ya tinggal boleh saya mangkat dari kita boleh ya teng terus ya itu bapak jadi ini ibu memang yang sudah bergeraknya dari sana. Kakak ibu-ibu punya kesena, waktu nak berjalan. Tapi bila masuk ke Indomah, Alfamart, tak boleh bapak nabel, ngalah ibu, tidak kasih ngalah ibu, bapak nabel, ya? Oh ya, padahal halang. Padahal halang, tak nabel itu ya. Mun saya pada dengan jual, kok tak ibu nak mana, nyokon gedeng musuh, ibu. Kenapa dengan ibu-ibu? Sebetulnya ibu tak usah tabel, mereka cara temennya aku sedekah saja gitu. Mun Elfamart oleh tabel. Itu yang namanya mat gitu. Punyanya siapa ketuanya Perindo itu? Ya? Ya, itu punyanya itu. Itu seluruh Indonesia kurang lebih ada 1.500 mat. Targetnya setiap 5 menit ada keuntungan 100 rupiah setiap 5 menit. Targetnya silakan di yang Sri Mulyani apa ekonomi dirawat tanya itu di TV itu ya. Itu 1 menit 100 rupiah 1 menit 5 menit 100 rupiah 1 menit mun sehari semalam buka kali kerja 5 menit kali 1.500 setiap kali 5 menit berapa itu? Itulah yang itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena ini nanti masih ada acara yang kedua yaitu pemilihan pengurus dan pengawas. Saya akan berpesan kepada Bapak dan Ibu, patuhilah semua ketentuan perundang-undangan, mulai dari undang-undang perkoperasian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, supaya kita bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sunari, kalau memilih pengurus yang tadi yang amanah apa dan sebagainya, saya nambahkan sedikit, kok benar pintar. Tekaknya Sardiana, MSI pada saya, ya. SMI, tak kok ngurus, sudah ada koperasi. Jadi koper yang pertama, Pak Salewat itu penantang nasional itu. Besok mau ke Makassar katanya, tapi dihadir ke rapat di sini. Kenapa? Karena koper. Kemudian yang benarnya Pak Sunari itu tadi, benarnya yaitu jujur, amanah dan sebagainya. Tapi yang sedikit-sedikitnya, pinternya ada. Munfas tak tahu macam neraka sama sekali. Saya tidak akan mengatakan ibu tidak tahu macam neraka, tapi saya yakin ibu pada waktu akan berangkat dari rumah, buku yang setebal kulitnya kuning itu paling ibukan neraka sebelum kaki. Sekarang apa itu? Tak tahu kan? Apa itu? SH berapa SH saya kait-kaitnya? Oh, tak saya bawanya seperti itu. Ya benar nih. SH-nya, tapi alhamdulillah SH-nya di sini cukup menjanjikan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiranya itu benar pintar, tapi yang jelas adalah orang yang visioner, mempunyai niat untuk kemajuan. Bagaimana bisa memajukan koperasi? Yang pertama, prinsipnya adalah pelayanan kepada anggota. Bagaimana kepada anggota pelayanan yang semaksimal mungkin.
Itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri, karena rapatnya Pak Sunardi sekarang adalah rapat terakhir, ada pantunnya orang Jawa katanya, ya, jalan-jalan ke makam keramat sambil lalu menabur bunga dan daun panjang. Mudah-mudahan rapat anggota KPRI serba usaha ini berjalan dengan selamat dan berhasil dengan maksimal, berhasil dengan selamat. Dengan tentunya daun pacar itu adalah daunnya ibu-ibu yang suka, ya kalau pacar sekarang sudah tidak ada pakai kosmetik, tapi operasi ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.